sehingga kami boleh memahami pengertian firman. Kami turunkan bersama Tuhan, sehingga penyampaian kebenaran firman Tuhan bersama. Salam saudara diberkati Tuhan. Kita tetap bersyukur dalam segala situasi yang Tuhan masih terus izinkan untuk kita lalui sampai pada hari ini, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan akan terus mengurapi kita. Kita terus, saudara, masuk di dalam doa untuk kita memohon belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Allah. Kita mau masuk dalam kebenaran firman yang terambil dari Kejadian pasal 45. Kita baca ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Nah, Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Jika saudara sudah mendapatkannya, kita bangkit berdiri, kita baca bersama firman yang terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-7 maksud saya. Kita akan sama-sama baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, selama 5 tahun lagi orang tidak membajak atau membuang. Ayat 7. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Amin. Saudara, tema firman Tuhan hari ini cukup panjang, yaitu kesabaran adalah pohon yang pahit, tetapi menghasilkan buah yang manis. Saya ulang sekali lagi tema firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 45 ayat 5 sampai 7 dikatakan kesabaran adalah pohon yang pahit tetapi menghasilkan buah yang manis. Saudara yang diberkati Tuhan, sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah dan tidak berputus asa. Ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tema firman Tuhan, ya, pohon kesabaran adalah pohon yang pahit,
Pohon yang pahit bicara tentang mungkin situasi yang tidak memungkinkan. Ya. Jadi di sana kata firman Tuhan, kalau menurut Alkitab kata sabar itu akan membawa Anda menjadi orang yang bijak. Kalau kita masuk dalam Galatia yang itu 9 buah. Di antaranya adalah kesabaran. Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali kenapa kita mengalami kegagalan hanya berkisar di kata sabar. Orang seringkali kecewa karena kata sabar itu. Tidak sabar menunggu sehingga dia gagal. Tidak sabar menemani sehingga dia kecewa. Tidak sabar menghitung sehingga dia rugi. Pokoknya tidak sabar. Ternyata saudara, sabar ini adalah sebuah pohon yang sebenarnya kalau dibilang pohon pahit artinya sangat banyak tekanan. Jadi kalau bicara tentang kata sabar saudara, di balik atau di dalam kesabaran ini terbungkus berbagai masalah. Sabar ini membungkus berbagai situasi yang tidak berpihak kepada kita. Sabar ini membungkus berbagai peristiwa yang seringkali tidak bisa kita terima. Tetapi jelas kata firman Tuhan bahwa sabar itu tidak berbatas. Kalau ada batasnya itu namanya bukan sabar, tapi si sabar. Sabar tidak ada batas, saudara. Dan kata sabar inilah yang selalu membungkus segala situasi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita sepertinya kita bisa tersenyum. Sehingga ada orang yang berkata begini, iya saya mah hanya senyum aja, tapi lu gak tahu senyum. Kenapa? Karena dibungkus kata sabar. Nah saudara yang diberkati Tuhan, next. Pertanyaan yang muncul yang pertama adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang sabar? Itu yang paling penting yang kita tahu. Supaya apa? Kita tidak mengalami kegagalan, kita tidak menemui kekecewaan, kita tidak menjadi orang yang mudah belaka. Kata firman, kita harus memiliki kesabaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana kita bisa memiliki atau kita menjadi orang yang sabar? Tidak gampang. Ya gampang. Tidak gampang. Sehingga makanya ada orang berkata begini, sekali gue sabar, 2 kali, 3 kali gue sabar-sabarin aja. Tapi kalau sampai 5 kali, sorry kawan, udah gak bisa sabar. Itu namanya dia gak sabar. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang sabar? Di dalam Kejadian 45 tadi ayat 5 dikatakan begini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yang pertama yang perlu kita miliki, saudara, kita harus mengenali penyebab di mana kita dituntut harus sabar. Harus itu kudu. Contohnya, istri dituntut sabar menghadapi suami. Kalau kita nggak mau kenal suami kita, maka kita tidak bisa sabar. Tetapi ketika kita mengenal karakter suami kita, ketika kita mengenal pribadi suami kita, maka kita bisa sabar. Di mana kita berkata, ya memang begitu. Bagaimana kita sabar terhadap anak-anak kita? Kalau kita memiliki anak 4 seperti mama saya dulu bilang, 10 anak 10 hati kita. Artinya kita harus mengenali pribadi
wajib kudu tahu, kenali, ya. Jadi kalau dalam pekerjaan lalu tiba-tiba dikasih tugas, jangan langsung berhenti, langsung tulis surat resign. Gak mau kan? Dikit-dikit disuruh di sana, dikit-dikit disuruh ke sana, dikit-dikit gue disuruh ini, dikit-dikit gue disuruh lembur. Cari tahu dulu, kenapa? Jangan-jangan ketika kau diperlakukan oleh bosmu seperti itu, bosmu sedang melihat, bosmu sedang mencari siapa dirimu yang memang dia butuh, seseorang yang bisa dia orbitkan. Ada satu cerita, saudara. Ini guru dan murid. Ada seorang guru yang memiliki murid. Gurunya ini sangat tahu bahwa muridnya ini adalah orang yang punya kapasitas lebih. Tetapi karena muridnya ini tidak pernah berpraktik, jadi dia begitu-begitu saja. Suatu ketika saudara, mereka belajar matematika. Lalu gurunya bilang, kamu harus menumpuk bata 1000 bata. Harus ditumpuk dengan tersusun rapi. Dan tempo 1 jam kau harus bisa. Lalu dia tumpuk. Setelah ditumpuk, lalu dia lapor lagi sama gurunya, sudah selesai Pak. Kalau sudah selesai, tolong dibongkar lagi bata itu. Muridnya bilang, apa sih maksudnya? Baru disusun dan dibongkar. Dia bongkar lagi. Lalu dia bongkar lagi. Lalu tidak beberapa lama kemudian gurunya katakan, tolong disusun lagi bata itu segitiga, bentuk segitiga. Disusun lagi 1000 bata. Setelah disusun, gurunya bilang bongkar lagi. Lalu kemudian setelah dibongkar beberapa saat kemudian gurunya bilang, tolong disusun bata itu persegi 4. Disusun lagi. Begitu sampai ada kira-kira ada 25. Dan pas yang ke-25 muridnya ini sudah marah luar biasa. Tetapi dia masih tetap mengajar. Sekalipun dia marah. Setelah selesai saudara, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Gurunya tidak berkata apa-apa. Muridnya juga mungkin karena rasa sudah merasa letih, sehingga dia meninggalkan begitu saja. Hingga pada suatu ketika saudara yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa tahun kemudian, lalu ada pencalonan kepemimpinan di daerah kota mereka. Dan tiba-tiba namanya tercantum di dalam satu kepemimpinan itu. Dia kaget, saudara. Dia nggak tahu siapa yang mengorbitkan, siapa yang memasukkan namanya di sana. Cari, dia baru tahu bahwa gurunya tersebutlah yang mendaftarkan dan mencalonkan dia dengan kriteria yang sudah disebutkan gurunya beberapa tahun yang lalu ketika mereka masih guru dan siswa. Muridnya nggak tahu, saudara. Baru setelah dia tahu, baru dia menyadari betapa apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan pada saat itu ketika diperintahkan oleh gurunya bukanlah sesuatu yang sia-sia. Baru dia sadar, seandainya pada saat itu dia tidak melakukan apa yang dikatakan gurunya, dia tidak akan menjadi seseorang. Kita seringkali saudara seperti itu, kita tidak mengenali apa yang sedang kita kerjakan sehingga membuat kita marah, lalu kita meninggalkan pekerjaan itu. Kita melihat bos kita yang memperlakukan kita sepertinya tidak adil, kita tidak mau cari tahu, kita meninggalkan sehingga kita begitu saja. Ya, nggak ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Kita gagal. Makanya kata firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar dalam segala hal. Mari kita kenali apa yang sedang kita hadapi. Dan itu akan membawa kita dalam rasa sabar dan rasa syukur. Sama seperti Yusuf, saudara. Kenapa dia dijual? Sebenarnya ketika dia bertemu dengan saudara-saudara, dia bisa membantai saudara-saudara.
Dia udah jadi pemimpin, saudara. Tetapi dia mengenali peristiwa itu, bahwa peristiwa itu terjadi, ada rencana Tuhan untuk pelihara hidup mereka. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang sabar? Yang kedua, kita harus bersikap realistis. Realistis artinya berpikir positif tinggi. Ya. Kalau orang tidak berpikir positif, saudara, dia akan gampang putus asa. Benar? Jadi bagaimana kita bisa memiliki kesabaran? Kita harus bersikap realistis. Di Kejadian pasal 45:11 dikatakan, di sana aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Kenapa Yusuf bisa sabar? Dia kan diperlakukan tidak baik. Dia berpikir positif thinking. Otaknya diisi, pikirannya diisi, hatinya diisi dengan sesuatu hal-hal yang baik-baik saja. Sekalipun dia sudah lihat saudara-saudaranya ketika dia dijatuhkan ke sumur, dia dijual kepada orang Farisi pada saat itu, ketika dia diperlakukan tidak baik, dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya. Kenapa? Dia berpikir positif tinggi. Tidak ada dendam. Kalau kita berpikir positif tinggi, saudara, kita tidak akan pernah ada dendam dalam hidup. Benar? Tes. Tidak ada dendam. Bahkan kita akan merasa, kok saya kayak orang bego ya? Kok saya bisa ya nggak marah sama? Saudara, ada seorang yang melakukan kesalahan. Ya, saudara, ini masih dalam proses. Orang merasa bahwa dendam, tapi kok kita nggak bisa dendam? Saya sama sekali nggak bisa dendam sama dia, saudara. Padahal kita sudah diperlakukan tidak baik. Suatu ketika saudara dia pinjam orang lain, pakai nama, dicuri nama saya 10 juta loh. 10 juta. Bom terus telepon. Orang udah gak melihat. Tiba-tiba saya pergi ke Bogor, saudara, ketemu saya di jalan. Entah kenapa Tuhan itu baik-baik. Tapi ketika saya ketemu, tidak ada sedikit pun amarah dalam hati saya. Saya nggak bisa marah, saya nggak bisa benci, malah saya adanya, saya rangkul dia, saya peluk dia, saya katakan kau harus bertanggung jawab, kau harus menunjukkan bahwa dirimu punya etikat yang baik, kau datang ke rumah. Dia malah bingung lihat saya. Bikin orang udah stres kali. Ya kan, kita sudah diukur-ukur orang, sudah ada. Buang telepon setiap saat saya telepon. Tidak ada informasi. Saya bilang, kamu bisa jadi orang baik. Saya tidak akan marah sama kamu karena saya tahu bahwa manusia tidak ada satupun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Pertanyaannya, lu mau mengubah hidup? Pertanyaannya, lu mau mengubah hidup enggak? Lu jangan lihat masa lalu, tapi lihat sekarang dan hari esok. Sama seperti Yusuf. Coba kalau dia, saudara, tidak berpikir positif, tidak berpikir secara realistis. Ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir minta bahan makan, kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak memiliki kesabaran, dia akan suruh para panglima mengerti saudara-saudaranya lalu memasukkan ke dalam surga. Tapi dia tidak lakukan. Ya kan? Tetapi justru dia berkata, sebab kelaparan ini masih 5 tahun lagi, maka supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau, maka aku Tuhan izinkan menjalani hari-hari itu. Luar biasa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf berpikir secara realistis bahwa apa yang dialami sebagai bentuk persiapan memelihara hidupnya sampai regenerasi. Ya loh, sampai yang mati di Mesir. Ya, mereka diberi bebas memilih di Mesir daerah mana yang mau mereka tinggal. Mereka di sana beternak, mereka semua mereka bebas melakukan sampai Yakub mati. Ya.
pada saat itu, mungkin pada saat itu, mungkin pada saat itu, sehingga hati kita bisa. Ya. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar berpikir positif dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam persahabatan ini? Kenapa seringkali persahabatan hancur? Ketika kita sudah tidak lagi bisa berpikir realis, ketika kita tidak lagi berpikir positif, maka yang ada di otak kita adalah hal-hal yang jelek. Tetapi ketika kita bisa berpikir secara realistis, kita berpikir secara positif, ketika teman kita, sahabat kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, suami kita, istri kita, bapak kita melakukan kesalahan, kita tidak memakai sudut pandang pribadi kita, tapi kita memakai sudut pandang Allah. Bahwa firman Allah katakan semua orang sudah berdosa. Next. Bagaimana kita bisa memiliki kesabaran itu sehingga kita menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik? Tentunya tidak boleh ketinggalan kembangkan kerohanian kita. Karena firman Tuhan katakan celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan bahwa manusia itu penuh dengan segala keterbatasan. Amin. Kita penuh dengan segala keterbatasan. Makanya dikatakan kita merancang Tuhan yang menentukan. Dan firman Tuhan katakan kembangkan kerohanianmu. Saudara Saulus, kenal ya Saulus ya, cerita Saulus. Kenal ya. Iya. Ketika dia masih memakai nama Saulus, saudara, dia adalah pribadi yang menyakiti hati Tuhan. Dia adalah pribadi yang menyakiti pengikut-pengikut Kristus. Dia adalah musuh daripada Tuhan. Tetapi setelah saudara dia mengenal Allah, dia tidak berhenti dalam hanya pengenalan itu. Ketika namanya berubah menjadi Paulus, dia tidak hanya stuck sampai di situ. Tetapi kalau saudara baca firman Tuhan tentang Saulus yang sudah berubah diri menjadi Paulus, bagaimana dia mengasah imannya, bagaimana dia terus berjuang. Bahkan dia katakan, saudara, dari semua orang-orang ini, akulah orang yang paling berdosa, kata Paulus. Tetapi aku berlari-lari mengejar kekudusan itu. Kalau aku bisa mendapatkan. Bayangkan saudara. Dia tidak tahu pasti apakah dia bisa hidup kudus. Dia tidak tahu pasti apakah dia bisa meraih kekudusan itu. Tetapi yang dia lakukan, dia berlari-lari, kata firman Tuhan. Dia berpikir positif thinking bahwa apa yang dia lakukan tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam Alkitab dia menjadi tercatat seorang yang luar biasa dipakai oleh Allah. Di dalam penginjilan sampai ke Asia kecil, dia menginjili. Dengan kapal yang kandas dia tetap ada di sana. Dia, saudara, tidak mengandalkan manusia. Dikatakan firman Tuhan, belalang hutan menjadi makanannya. Dia berpikir, dia mengembangkan imannya. Dia mengembangkan imannya kepada Kristus sehingga dia boleh dipakai menjadi alat yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali merasa kecil, apalagi sekarang saudara. Iya dong. Sekarang orang lagi berhenti bekerja, walaupun tidak di PHK. Saya ngomong, saya dengar tadi malam ketika saya ada duduk di sana, yang orang kerja di busway itu saudara, ya, yang tadinya mereka baru-baru melamar pada tahun-tahun kemarin, masih baru-baru, mereka sudah pada resign, dirumahkan. Bayangkan, kalau seandainya dirumahkan dari perusahaan, terus ada lapangan kerja, contohnya kita bebas jualan, masih enak ya saudara ya. Ini resign dari kerja, tapi peluang untuk usaha kecil. Kita mau jualan apa saudara? Ya,
Walaupun kita punya modal, kita jual baju, siapa yang mau beli baju zaman sekarang? Orang lagi fokus mana? Perut. Kita jual makanan kemana? Karena orang jarang beli. Orang jarang bepergian, saudara. Semuanya sepertinya tertutup. Apa yang harus kita lakukan? Kemarin saya bilang sama suami, saya bilang, ini kita harus berpikir, kita harus berusaha. Kita nggak bisa berhenti tidak makan, saudara. 3 kali sehari kita harus makan. Kita nggak bisa bilang sama perut jangan makan. Hari ini, besok, lusa, sampai minggu depan nggak ada beras di rumah, jadi kita nggak bisa makan, jangan makan. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa perut itu lebih tajam dari pisau. Kita akan gagal, saudara, ketika kita hanya mengandalkan pikiran kita. Makanya kata firman Tuhan, kita harus sekali kembangkan kerohanian kita, sehingga di mana kala kesusahan itu ada, ketika kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, ketika kita berharap kepada Allah, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kemarin tiba-tiba WiFi mati, saudara, belum bayar. Tanggal 20 bayar harusnya. Padahal kita belajar mengajar pakai WiFi. Wah, tahun-tahun. Kita mau beli paket, pasti nggak punya duit, orang bayar itu aja nggak punya duit. Waduh, kita hemat-hemat. Jadi yang biasanya kita online, saudara, hanya lewat WA. Tiba-tiba ada telepon dari BPD, ada uang masuk sedikit, bisa bayar WiFi 500. Saudara, Tuhan punya cara memperbaiki kita. Tuhan punya cara untuk yang tidak kita pikirkan, saudara. Belum pernah itu ada dari BPD dan tiba-tiba ada telepon emas. Waduh, lega. Sekolah kan nggak mau tahu kita nggak punya paket, saudara. Ada paket dari pemerintah 30 GB. Saudara tahu dari pemerintah itu masuk. Tulisannya di WA, selamat Anda, paket Anda sudah aktif. Ketika saya buka, saudara, untuk buka tugas murid aja dan bisa, hanya WA itu langsung tidring, itu doang. Itu kau kayak lain dia bisa. Gue bilang ini buat apaan coba? 30 GB 1 bulan, tapi nggak bisa dipakai masih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan hidup kita membatasi perkembangan rohani kita, maka kita akan mengalami kekecewaan. Semua faktor, semua sektor kerja. Gak ada, saudara, sekarang ada keistimewaan sektor kerja yang luar biasa, kecuali kesehatan. Semuanya, saudara. Olehnya kata firman Tuhan, yuk kita kembangkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Saudaraku, sekarang setiap pagi saya baca firman, saya katakan firman. Ya. Saya sedang gila dengan firman Tuhan. Mazmur pasal 91. Saya bisa katakan. Saudara, ini kasih kita nggak bisa buat apa-apa. Jangan nanti kita mau bikin apa. Coba. Kalau ibu aja masih enak, masih ada terbuka pintu pulang. Nah, kalau kita apa? Itulah sebabnya, saudara, kita butuh kesabaran itu. Bagaimana kita bisa sabar, kata firman Tuhan tadi, yang pertama yaitu kita harus mengenali masalah, yang kedua berpikir realistis, yang ketiga mengembangkan kerohanian kita. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang kita dapatkan setelah kita memiliki kesabaran itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah memiliki kesabaran, maka ada berkat yang menyertai kesabaran itu. Tadi ada kesabaran, ya. Jangan salah, jangan bilang di akhir kesabaran ada berkat. Karena kesabaran tidak pernah habis. Tetapi yang ada bahwa berkat itu ada menyertai kesabaran, bersama-sama dengan kesabaran itu. Yang pertama dikatakan, ketika kita ada dalam kesabaran, maka kita akan bertumbuh, kita akan
Bagaimana dia dari seorang pembantu, dari seorang pembantu kan? Pembantu siapa? Pembantu Potifar. Di pasal 39 diceritakan dia menjadi pembantu Potifar. Dari seorang pembantu, saudara, tetapi ketika dia sabar, dia tetap berpikir positif thinking, maka Allah mempromosikan dia. Di pasal 45 diceritakan dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Saudara, ketika kita memiliki kesabaran itu, maka Tuhan yang akan angkat. Makanya jangan heran tiba-tiba kau diberkati Tuhan. Tiba-tiba ada aja promosi. Itu bukan bisa ajaib kamu, saudara. Saya mengalami. Orang-orang ribut tentang, saya sering katakan, orang-orang ribut mengurus sertifikasi. Saya hanya katakan kepada Tuhan, kau Allah yang hidup. Saya dapat sertifikasi. Ribu orang sampai demo-demo tentang passing, saudara. Saya duduk manis di hadapan Tuhan, saya dapatkan. Orang saudara KKI, orang sampai aduh, saudara. Tapi Tuhan kasih jalan. Ketika kita memiliki kesabaran, Tuhan akan bawa kita dalam pertumbuhan iman kita. Tuhan akan berikan kita menjadi orang yang bijak, orang yang dewasa. Sama seperti Yusuf. Seorang pembantu, saudara. Dia seorang pembantu. Udah gitu, ketika dia jadi pembantu, dia dianggap nakal lagi. Kenapa dia dianggap nakal? Dia dituduh istri Potifar, ingin memperkosa istri. Lalu dia dipenjara, saudara. Setelah dipenjara baru dia mulai naik terus. Sesuatu yang mustahil, saudara. Coba kalau kita begitu, kita dapat tahu. Tapi dia tetap sabar. Next. Berkat yang kemudian yang Tuhan berikan, Allah akan memperhitungkan orang-orang yang sabar, ya kan? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sebenarnya Yesus sudah berikan contoh bagaimana kesabaran itu harus kita miliki. Ya kan? Ketika dia dibawa ke dalam perjalanan Via Dolorosa dalam penyaliban, dia seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian, kata firman. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia hanya diam dan diam. Bahkan sampai ketika dia disalibkan, dia masih bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bentuk kesabaran yang sangat luar biasa, yang harusnya menjadi contoh dalam hidup kita. Dan itu juga yang dicontoh oleh Hana, saudara, di dalam pergumulannya. Ketika dia mengingini seorang anak, dia bergumul, dia sabar. Firman Tuhan di Samuel dikatakan dia terus berjalan ke rumah Tuhan dan meminta kepada Allah, sampai pada akhirnya rahimnya dibuka oleh Tuhan. Demikian juga dengan Sarah yang sudah 90 tahun. Kalau dalam ilmu kedokteran dia sudah dicap mandul, sudah menopause. Orang yang sudah menopause tak mungkin lagi memiliki, saudara, induk telur. Sekalipun dia dibuahi oleh sperma yang luar biasa, itu tidak mungkin lagi hamil, karena dia sudah tidak punya induk telurnya, saudara. Dia sudah menopause, tidak lagi bisa produksi itu. Mandul, itu pasti. Tetapi kata firman, ketika dia menjalani hari-harinya dengan kesabaran, akhirnya dia memiliki seorang luar biasa. Bagaimana dengan Ayub, saudara? Siapa yang bisa merasakan yang menjalani kehidupan seperti kehidupan Ayub? Kehilangan segalanya, kehilangan cintanya. Bukan saja hanya harta, tapi cinta.
Tetapi oleh karena kesabarannya, kata firman, dia menjadi contoh, dia menjadi teladan, dituliskan dalam Alkitab. Luar biasa. Bagaimana dengan Musa dan Abraham? Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam pergumulan. Dan kita bisa membaca sejarah mereka, saudara, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Luar biasa. Dan mereka bukan orang-orang yang kudus, saudara. Sama seperti Daud. Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan, saudara. Sampai Tuhan menghukum dia. Tuhan menghukum Daud. Tetapi setelah itu Daud menyadari dirinya, menyadari kesalahannya. Dia mulai belajar menjadi orang yang sabar. Ketika Raja siapa yang membunuh dia? Ketika Raja Saul mengejar-ngejar Daud, mau membunuh dia, tapi ketika suatu waktu ada kesempatan mau membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Dia sabar. Dia hanya ambil jubah, potongan jubah, lalu dia katakan, seandainya aku mau membunuh engkau, aku bisa. Tetapi aku tidak melakukannya karena aku tahu engkau berasal dari Tuhan. Sehingga dikatakan, dicatatkan di dalam Mazmur dan Amsal, bagaimana Daud menjadi orang yang diberkati. Mereka, saudara, orang-orang yang tercatat di Alkitab ini adalah manusia sama seperti kita. Bisa enggak? Bisa. Asal kita memiliki kesabaran dan Allah akan perhitungkan. Allah akan perhitungkan itu, saudara, sehingga kita bisa meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Sabar. Sabar. Dalam gereja kita, pembangunan gereja kita mungkin nggak mungkin. Kita sudah alami teman-teman. Ya kan? Kita bisa memiliki lantai gereja, bukan kaleng-kaleng. Ya kan? Lantai gereja itu bukan kaleng-kaleng. Dan itu memang tidak baik. Dan untuk lantai gereja, tidak ada masalah. Asal kita menjadi orang yang sabar. Karena ketika kita sabar meminta kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Next, yang terakhir. Lalu berkat yang ketiga dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, kata Yusuf, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika kesabaran itu kita miliki, maka akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi suratan firman Allah yang hidup, yang terbuka. Ketika orang melihat engkau, mereka memuji Tuhan. Ketika orang melihat kesabaran, mereka mengatakan, benarlah dia anak Tuhan. Ketika orang melihat kesabaran, ketika kau dicaci maki, mereka berkata, benarlah dia anak Tuhan. Bahkan musuhmu sekalipun akan berkata, benarlah dia anak Tuhan. Aku sudah mengatakan hal yang tidak baik, aku sudah mengatakan hal-hal yang tidak baik, tetapi dia tetap baik. Benarlah dia punya Tuhan yang besar. Jadi saudara, kesabaran kita bukan hanya berdampak dalam hidup kita, tetapi menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di sini, seluruh bangsa-bangsa dipelihara. Kenapa Yusuf begitu terkenal pada masanya, saudara? Karena bukan hanya saudaranya, bapaknya Yakub yang terpelihara, tetapi seluruh bangsa pada waktu itu pergi ke Mesir untuk melanjutkan hidupnya dengan meminta atau membeli pangan dari Mesir. Padahal saudara, di sana juga kelaparan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan belum bisa menanam, belum bisa menuai. Dan selama kurun waktu 5 tahun itu, seluruh bangsa terpelihara. Oleh karena Yusuf
Yusuf yang sabar itu tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita juga harus ya, selalu saya katakan sekarang ini kita harus berempati kepada Tuhan. Ya, kita harus bisa. Kita harus bisa menjadi pohon kesabaran. Sekalipun pohon sabar itu kalau kita jadi pohon yang sabar, makanya sabar. Sabar diolok, sabar dibenci, sabar dimarahi, sabar disuruh kerja ini, kerja itu, pokoknya sabar. Ya, dikasih sabar. Dan sabar itu tidak ada atasnya. Jangan bilang, sabar selama ini, itu bukan sabar. Itu sih sabar. Tapi kalau sudah memiliki kesabaran, engkau tidak berkata, gua udah cukup sabar. Ya kan, kita sering bilang gitu, gua udah cukup sabar menghadapi dia. Itu mah bukan sabar. Itu mah sabarnya yang lu buat-buat. Tapi sabar yang berasal dari Tuhan. Sepanjang jalan yang kita lalui, kesabaran itu akan terus kita. Dan jangan buat dirimu berdosa hanya karena kau tidak bisa sabar melihat. Ya kan? Ya. Udah kau benci sama dia, kau nggak mendapat apa-apa dari dia. Rugi berapa kali saudara? Rugi berapa kali? Kau marah sama seseorang, tapi kau nggak mendapatkan apa-apa dari dia. Lalu rugi berapa kali? Berkali-kali. Ya kan? Kita sudah putus hubungan, pertemanan. Yang kedua, kita sudah dibenci. Yang ketiga, kita berbuat dosa. Yang keempat, kita dibenci Tuhan. Yang kelima, kesabaran kita hilang. Yang keenam, kita tidak terpelihara dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sabar aja. Jangan disembunyiin. Sabar. Dalam proses kerja sabar. Kalau kita kerja gajinya dipotong 50% sabar. Contoh kayak pegawai negeri sekarang saudara, TKD dipotong 50%. Yang biasanya mereka dapat 10 juta, saudara TKD hanya 5 juta. Sabar. Ya kan mau dibilang apa sekarang? Memang situasinya begitu. Sekarang gereja-gereja, bukan hanya gereja kita, saudara, semua gereja lagi. Hamba-hamba itu. Sekarang sudah pada alih profesi. Maksudnya bukan ditinggalin pendetanya, bukan. Ya kan, ada yang sudah jual pot. Kalau saya lihat di Facebook itu ada pendeta-pendeta yang bikin pot lalu dijual. Ada yang jual es kelapa muda, ada yang jual bunga, macam-macam. Saya dalam hati ini ya. Saya bilang sama Bang, ini kita harus berpikir juga nih. Kira-kira apa yang bisa kita buka usaha? Oh iya, sekarang telur lagi murah, kita bisa ini dengan modal yang kecil kita. Ya, rumahnya di bawah. Maka dari depan ke sini, ya bisa aja pecah, banyak yang pecah daripada yang bagus. Kalau di pinggir masih enak. Kita lagi cari apa yang bisa. Karena saudaraku oke lah sampai Desember. Ya, sampai Desember kita berdoa vaksinnya sudah keluar, kita sudah bisa divaksin, ya kan? Mudah-mudahan vaksinnya tidak ada efeknya ke 666. Semua harus diwajib lagi, saudara. Ya, kalau nanti vaksinnya dipasang chipnya supaya kita termonitor, ya, nggak tahu juga di gimana vaksinnya. Ya, tapi yang jelas bersabar. Amin, saudara, bersabar. Tema firman Tuhan sekali lagi kita ulang. Temanya adalah kesabaran adalah pohon yang pahit, tetapi menghasilkan buah yang manis. Jangan pernah menyerah, saudara. Ya, jangan pernah menggerutu, tetaplah berpikir positif. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyadari Tuhan seringkali kami tidak bisa sabar. Kami seringkali Tuhan tidak bisa berpikir realita. Seringkali kami Tuhan tidak bisa berdamai dengan diri kami. Kami terlalu egois Tuhan. Kami terlalu mengandalkan diri kami. Sehingga seringkali kami kecewa dalam pekerjaan, keluarga, pertemanan kami. Karena kami pakai nilai yang kami pakai adalah nilai standar kami sendiri. Tapi saat ini saudara, ketika kami mendengar kata sabar, yang tidak ada putus, tidak ada batas, tidak ada bertepi, tidak ada suruh Tuhan. Sabar itu memakai nilai, tapi sabar itu memakai nilai kehidupan.
bagaimana kata Ruth?